Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stirika Nurani dari kelas H2 Manajemen dengan nomor NIP 112111220. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rasio keuangan perusahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata rasio? Rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data final. Dan yang dimaksud dengan rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dan laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum akuntansinya. Dan selanjutnya di sini ada manfaat dan kegunaan rasio keuangan perusahaan. Yang pertama itu sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan, yang kedua sebagai bahan pertimbangan kreditur, yang ketiga untuk menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif, yang terakhir sebagai analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Dan di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Nah, rasio keuangan memiliki 4 jenis, diantaranya rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio leverage, dan yang keempat rasio aktivitas. Dan di sini saya akan membahas yang pertama itu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva dengan total uang jangka pendek. Nah, rasio likuiditas itu memiliki rumus, yaitu QR sama dengan CA inventories atau CL. Dan yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini tuh merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari perusahaan dan mendapat investasi. Nah, ada jenis-jenis rumus rasio profitabilitas. Yang pertama itu adalah gross profit margin sama dengan laba kotor atau total pendapatan laba kotor per total pendapatan kali 100. Dan yang kedua net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak bagi penjualan. Yang ketiga adalah ROA atau ROA, laba bersih bagi total set. Dan yang keempat ROE, laba bersih setelah pajak bagi ekuitas pemegang saham. Nah, yang terakhir itu ada ROS, laba sebelum pajak dan bunga per penjualan kali 100%. Dan selanjutnya di sini ada rasio leverage. Nah, rasio ini tuh merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Nah, di sini tuh rumusnya yang digunakan untuk menghitung financial leverage adalah total utang per total set atau total utang bagi total set. Nah, selanjutnya di sini yang ada rasio aktivitas. Nah, rasio ini yang terakhir ya. Rasio aktivitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rumusan rasio aktivitas ini adalah penjualan bersih atau HPP dibagi dengan total aset rata-rata. Bisa disimpulkan bahwa nilai rasio yang tinggi menunjukkan aktivitas perusahaan yang semakin baik. Dan di sini ada contoh soal, kalian bisa pause. Jadi kita bisa mempelajari di sini. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.